Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, para simpatisan, para pecinta Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, khususnya Padepokan Cakra Lodaya Nusantara cabang Madura. Salam hormat dari saya buat saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Bangkalan, di Sampang, Pamekasan, Sumeneb maupun di seluruh Jawa Timur khususnya, dan umumnya yang berada di seluruh pelosok Nusantara, yang mana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama kotanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada kalian semua. Insya Allah hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan pembacaan salawat ini, insyaallah kita semua di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lantunkan salawat, dan saya minta supaya ini sebenarnya bisa dikatakan saudara, adik saya, bisa dikatakan santri PTLN, ya, tapi ini santri yang paling dekat dengan saya, yang insya Allah nanti akan saya selalu bawa untuk berjuang di jalan Allah, khususnya dalam pemberantasan kesyirikan berupa dukun-dukun santet dan lain sebagainya. Ya, silakan selawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Selawat dan selawat terus kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum saya membahas sesuatu di sini, saya sapa dulu ya saudara-saudara dan simpatisan para pecinta Padepokan Cakra Lodaya Nusantara yang ada di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Filipina, di Saudi Arabia, Jeddah, Korea, dan lain sebagainya. Saya nggak hafal nih nama-nama negara. Dulu sekolahnya saya nggak sampai lulus sih, ya sampai bandelnya mungkin. Jadi saya nggak hafal nama-nama negara di situ. Yang jelas saya mendoakan semuanya, ya baik yang cinta PCLN maupun yang tidak cinta kepada PCLN, saya doakan semua supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang paling baik adalah ketika kita berdoa supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hanya berdoa pengen kaya, pengen kawin, pengen sukses, bukan hanya itu. Tapi bagi saya kesuksesan yang sebenarnya itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Saudara-saudaraku semuanya, di sini saya akan memperkenalkan, ya ini tadi saya sudah jelaskan, namanya Saifuddin, asalnya juga dari Madura asal-usulnya, tapi domisili di mana, Mas? Aslinya Madura, tinggal di Surabaya. Tinggal di Surabaya. Ya, ini
adalah pemuda sejati ya. Masih muda, umurnya masih muda sekali, tapi dia sudah punya keinginan untuk ikut berjihad, untuk ikut berdakwah ya. Itu sangat luar biasa, jarang dimiliki oleh pemuda-pemuda sekarang ya. Kalau sekarang pemuda-pemuda sukanya main game ya, nongkrong di warung, cangkruan ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Mas Saifuddin ini terketuk hatinya untuk membantu saya. Ya, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilindungi dari segala bahaya. Saudara-saudaraku semuanya, kemarin saya sempat membahas masalah dunia perdukunan ya, yang lagi viral. Yang lagi viral di mana Ceritanya gimana tuh? sejak kejadian Betoro Karang itu sering ada WA yang masuk ke saya. WA masuk, apa istilah SMS ya. Ini saya sampai nggak bisa karena memang saya di dunia elektronik itu agak seberapa paham ya. SMS ya. Ada SMS, ada WA, ada telepon ya, supaya saya membuktikan bahwa keilmuan di PCLN itu benar-benar nyata gitu, bukan ilmu abal-abal. Nah, saya merupakan santri yang paling tidak suka ketika ada orang yang meremehkan atau menghina PCLN. Kalau ada orang yang menghina saya pribadi, secara pribadi dihina, wahyu secara pribadi dihina, diejek, dilempar dan lain sebagainya, saya masih bisa terima. Karena pesan Gus Nur itu kita harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tapi ketika yang diganggu adalah PCLN ataupun GNS, maka saya wajib untuk membela beliau. Nah, tanpa sepengetahuan beliau, saya hubungi Kang Sapulidi. Nah, saya telepon beliau, saya WA, kebetulan beliau tidak ada acara ya, saya ajak sekalian gitu. Kenapa? Saya kan belum pernah pengalaman pergi sendiri untuk berdukun. Dulu di Surabaya pernah sih, tapi ditemani oleh Ahmad. Kalau untuk daerah sini saya belum ngerti kapasitasnya seperti apa, jadi saya ajak Bang Sapulidi. Kebetulan di situ merupakan dukun pesugihan. Nah, ini pesan moral dari situ, saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah kalian pergi ke dukun atau ke paranormal untuk sebuah ritual pesugihan atau kekayaan itu. Karena apa? Hukuman dari Allah adalah tak lain neraka jahanam. Jangan mengharap bau surganya Allah. Jangan mengharap dia bisa melihat indahnya surga. Baunya saja itu sudah diharamkan daripada dosa syirik ini atau musyrik ini. Ya, maka bekerjalah kalian dengan tenaga sekuat tenaga kalian dan berdoa memohon kepada Allah. Nah, jangan pernah pergi ke dukun ataupun ustadz-ustadz yang berkedok dukun. Ya, ini saya bicara lantang mengenai ustadz-ustadz yang berkedok dukun. Ya, macamnya ustadz pakai sorban, pakai peci, pakai sarung atau pakai jubah, ternyata di situ melakukan praktek perdukunan. Nah, ini nantinya yang akan saya datangi satu persatu ustadz-ustadz macam ini. Ya, kenapa pesan guru saya GMS itu mengatakan ilmu hikmah yang sebenarnya itu adalah doa, bukan kesaktian, bukan sebuah kanuragan seperti kebal, seperti kita ya bisa memukul dari jarak jauh ataupun mematahkan benda-benda keras. Bukan seperti itu yang sebenarnya, saudaraku. Ya. Akan tetapi orang yang ahli hikmah ini adalah orang yang ahli berdoa, memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Dengan begitu ketika Allah melindungi kita, ya insya Allah tidak ada yang bisa memudaratkan. Ya, tidak ada. Dengan doanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Ketika kita sebut asma Allah, ya, kita mohon kepada Allah, tidak ada yang bisa memudaratkan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi tidak usah kita aneh-aneh pergi ke dukun, kemudian suruh beli ini, beli itu, segala macam ritual, kemudian energinya ditransfer ke kambing, transfer ke ayam, ditransfer ke kelapa. Itu secara syariatnya saya belum pernah menemukan ajaran yang semacam itu, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis.
Jadi ketika ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, maka kita tidak boleh melakukan. Kita tidak boleh melakukan karena itu adalah perbuatan syaitan. Syirik. Ya, syirik. Syirik, saya katakan syirik. Ya, karena itu mungkin ya hanya ekspresi saja, hanya adegan-adegan supaya orang itu dianggap memiliki kesaktian. Padahal tidak ada satupun orang yang memiliki kesaktian di dunia ini kecuali atas ridho Allah, berupa karomah, berupa mukjizat untuk para nabi, ya, berupa maunah untuk para ulama dan lain sebagainya. Ya. Jadi marilah kita koreksi diri sendiri, termasuk saya, Mas Wahyu. Mohon kalau ada kata-kata dari saya tadi, ya ada yang salah mohon dikoreksi, mohon nasihatnya untuk para sesepuh, para kiai, para ustadz yang ada di luar sana. Ya karena Wahyu hanyalah seorang hamba Allah yang paling sangat kekurangan. Bisa dikatakan Wahyu al-fakir, ya, fakir dari segala keilmuan. Ya. Namun hati saya terketuk ketika melihat kemusyrikan yang terjadi di sekitar kita itu makin merajalela. Nah, mungkin nantinya saya sama Mas Saifuddin atau Mas Udin di Madura nanti kita akan berjuang bersama. Siap. Ya. Kalau untuk di daerah Temanggung sudah ada Mas Sumadi, untuk di Kalimantan ada Mas Rizky, di Jakarta itu ada Neng Anita, kemudian di Sampang itu ada Denjaka yang nama aslinya Abdurrahman kalau saya. Makanya semua santri PCLN ini harus siap membangun jati diri yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu untuk diketahui oleh Mas Saifuddin ya, ketika nantinya kan nggak mungkin toh tiap hari bersama saya, tidur sama saya, makan sama saya. Enggak toh saya mau tidur sama istri, enak aja ngentil terus. Ya. Nah ini pesan dari saya, janganlah sekali-kali kita pamerkan kemampuan atau ilmu yang Allah berikan kepada kita ini untuk hal-hal yang kurang penting. Ya. Karena saya menganjurkan di sini, mari kita tingkatkan iman dan takwa, mari kita tingkatkan amal soleh, mari kita tingkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang utamanya adalah kita harus menjunjung tinggi akhlakul karimah di atas segala-galanya. Jadi akhlak yang harus kita perbaiki, kita harus benar-benar kualitasnya dijaga. Ya, kenapa? Orang bisa celaka karena ilmu, tapi ketika akhlak kita nomor satukan, insya Allah kita selamat. Ya, mungkin dari itu saja ya pesan-pesan dari saya, karena ini saya mau ke masjid. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.